Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Gak ada, ini namanya penjahat. Ini orang udah baik. Novi udah baik, ini udah baik. Ini gak benar. Ini gak benar. Donasi masyarakat untuk pengobatan Agus Salim memang masih menjadi hulu picu kekisruhan antara pihak Agus dengan Novi sebagai penggalang dana. Kemarin, upaya perdamaian dilakukan oleh Agus dan Novi melibatkan tim pengacara masing-masing. Tapi suasana justru sudah langsung panas sejak awal pertemuan. Misi damai berkali-kali diisi oleh perdebatan sengit yang menegangkan. Terutama sekaitan dengan keterlibatan Denny Sumargo yang dinilai pihak Agus terlalu banyak. Selesai perdamaian, puncak suasana panas terjadi saat Novi memutuskan untuk walk out, sehingga perdamaian berubah menjadi drama penuh ketegangan. Lalu, akankah perdamaian antara Agus dan Novi terancam gagal total? Mengapa pengacara Novi juga langsung mengundurkan diri? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perseteruan panas, donasi pengobatan Agus Salim memberi tontonan yang penuh drama. Kemarin, upaya perdamaian antara Agus dengan Novi dilakukan melibatkan tim pengacara masing-masing. Meski disebut sebagai upaya perdamaian, tapi suasana sudah sangat panas sejak awal. Kesepakatan dicapai dengan sangat alot penuh perdebatan. Apalagi setelah Gary melakukan video call dengan Denny Sumargo yang menurut Farhad Abbas tidak perlu dilakukan. Perdebatan kemudian bergeser pada persoalan keterlibatan Densu yang dinilai oleh pihak Farhad terlalu banyak porsinya. Dari sini, tanda-tanda perdamaian gagal total sudah mulai terlihat. Bang Densu. Ya, siap-siap. Silakan Bang Densu. Ini kita belum pernyataan pers, tapi ini lagi udah ikut makanya. Cakep-cakep sih. Tapi banyak media di sini, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya memantau dari jauh, Mas Bram. Gimana, Bang? Saya tekankan, uang donasi itu datangnya dari donatur yang menonton podcast saya. Itu bukan punya Mbak Novi, bukan punya yayasan, bukan punya Farhad Abbas, juga bukan punya Agus ataupun keluarganya. Dan bukan milik saya. Tapi bukan punya kamu juga. Walaupun bukan dia. Mic-nya mana nggak kedengeran nih? Nggak kedengeran. Adalah milik donatur saya yang menyumbang untuk Agus yang akan. Itu udah milik Agus. Ini orang cari gara-gara nih. Kemarin bilang milik Agus. Gak ada, ini namanya penjahat. Ini orang udah baik. Novi udah baik, ini udah baik. Ini gak benar. Ini gak benar. Ini Densu ini mau cari gara-gara aja dari kalimatnya. Tidak akan mungkin selesai. Maaf, dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Novi itu harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya gara-gara dia nggak tidak hadir, ya. Kenapa dia nggak hadir? Di undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Sisa ketegangan rupanya masih terbawa hingga semua pihak memberikan keterangan pers. Keterlibatan Denny Sumargo kembali dipertanyakan Farhad Abbas. Tapi rupanya itu mengundang reaksi Novi yang kembali menyatakan tidak sependapat. Bukan sekedar menyela Farhad yang sedang berbicara, Novi juga langsung angkat kaki, meninggalkan semua orang, bergegas tanpa memberikan keterangan apapun. Suasana langsung terasa memanas
selain kaget melihat reaksi keras Novi yang memilih walkout dari upaya perdamaian. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Keputusan Novi melakukan walkout mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menduga Novi mengambil sikap yang berbeda sehingga membuat jalannya perdamaian terhenti. Itu yang membuat Agus Salim juga langsung menangis histeris. Kesedihan Agus terasa sangat mendalam sehingga berteriak sambil menangis bahwa dirinya bukan orang jahat. Kalimat dirinya bukan orang jahat bahkan diulang beberapa kali, seperti ingin menegaskan hatinya yang perih akibat pengobatannya menjadi terkatung-katung tanpa kejelasan sama sekali. Selama ini aku sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam aku? Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku ibu, segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Aku bukan. Tapi tolong aku ya. Memang banyak kejutan terjadi dalam upaya perdamaian antara pihak Agus dan Novi. Tapi kejutan paling mencengangkan muncul saat Brian Praneda tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri. Langkah Brian mundur sebagai pengacara Novi dilakukan secara spontan setelah Novi memilih walkout secara sepihak, bahkan tanpa berbicara kepadanya sebagai kuasa hukum. Satu hal yang di luar kuasa saya, intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Habibie Novi yang diminta untuk membantu masalah ini. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan mengambil diri dari kuasa hukum Novi. Perdamaian telah gagal total. Kisru kasus donasi untuk pengobatan Agus justru meniti titik didih. Panas paling membakar karena semua terbakar emosinya. Pengacara Farhad Abbas pun semakin yakin bahwa pihaknya akan tempuh semua upaya hukum. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata, kita akan lawan. Ya, nggak boleh nih yayasan main-main seperti ini. Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, kami sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Itu yang terjadi. Jadi nanti janganlah bully-bully kita. Kalian udah lihat kita tidak mempersulit kan? Nyata, dia beraninya datang ke sini membawa draft-draft, tiba-tiba banyak wartawan, tiba-tiba dia bilang dia nggak setuju. Yang bikin dia semua kan? Harapan Agus Salim untuk segera mendapatkan pengobatan akhirnya kembali kandas. Pertemuan yang semula untuk menyepakati perdamaian justru menimbulkan persoalan baru. Lalu, apa curahan isi hati Agus setelah perdamaian gagal? Mengapa pengacara Agus langsung meminta polisi menangkap Novi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa
komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perdamaian gagal total. Setidaknya hingga Novi melakukan walkout, belum ada tanda-tanda ketegangan melandai. Tapi di luar semua itu, yang paling merasakan kepedihan adalah Agus Salim. Sebab proses pengobatan matanya yang disiram air panas menjadi semakin jauh. Seusai meluapkan kesedihannya dengan menangis histeris, Agus juga mengungkapkan kekecewaannya karena perdamaian dengan Novi gagal. Padahal ia sudah sangat ingin bertemu Novi yang selama ini sudah berupaya mengumpulkan donasi untuk dirinya. Pengen ngobrol gitu sama Novi dari hati ke hati. Kan kemarin dia bilang pengen bertabayun sama Agus, ngomong dari hati ke hati. Tapi hari ini aku tidak dapat kesempatan itu. Ya, Agus kecewa. Agus juga minta maaf. Mungkin Novi kecewa berat sama Agus. Aku mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya dari hati Agus yang paling dalam. Maafkan kesalahan Agus. Yang Agus inginkan berdamai. Itu yang Agus inginkan. Jadi supaya tidak ada lagi bulian, saling menjatuhkan, saling berprasangka buruk. Itu yang Agus inginkan. Selanjutnya, Agus juga meminta maaf jika dirinya terpancing kesedihannya sehingga menangis histeris. Agus juga mengharapkan maaf dari semua pihak, terutama para donatur, karena niat baik mereka justru menimbulkan kekisruhan. Agus minta maaf sebesar-besarnya. Agus tidak pernah berpikir apapun yang kalian lihat ke Agus itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Agus sedih aja sih gitu, ngerasa sedih gitu. Ya walaupun Agus salah, sekali lagi Agus minta maaf buat semuanya, buat masyarakat, buat netizen yang merasa kecewa sama Agus. Agus minta maaf buat donatur-donatur semuanya. Agus minta maaf karena gara-gara Agus kekisruhan ini terjadi. Sekali lagi Agus minta maaf. Kesedihan Agus dan segala keprihatinan yang menyertainya akibat proses pengobatannya tertunda-tunda membuat pihak kuasa hukum merasa Novi tidak serius dengan jalan perdamaian. Melihat sikap Novi yang memutuskan walkout di tengah upaya damai, pihak pengacara Agus meminta kepolisian mengambil tindakan tegas. Jadi hari ini buat kepolisian negara Republik Indonesia kita minta supaya segera menangkap Novi, karena hari ini perdamaian yang dia bikin, yang dia susun, yang dia rekayasa semua itu, bahkan kita mengesampingkan semua pendapat-pendapat kita menyetujui dia hari ini bikin prank kita. Maka laporan kita tentang pemerasan sudah abdol, buat kepolisian segera tangkap, periksa si Novi dan tutup yayasannya. Lalu seperti apa sikap pengacara para donatur melihat upaya perdamaian gagal total? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Pada seteruan yang bagai tanpa ujung antara pihak Agus dan Novi, pada akhirnya membuat para donatur merasa sangat prihatin. Apalagi kisruh yang terjadi menyangkut uang yang sudah diikhlaskan untuk pengobatan Agus. Melihat rangkaian kekisruhan antara Agus dan Novi, pihak donatur merasa diabaikan. Padahal uang yang mereka perebutkan berasal dari para dermawan yang ingin membantu pengobatan Agus. Lewat tim pengacaranya, pihak donatur akan mengambil sikap jika perdamaian semakin sulit diwujudkan. Salah satunya melakukan gugatan ke pengadilan.
Kita sangat prihatin ya terhadap tidak terjadinya titik temu di dalam perdamaian. Harapan kita sebenarnya itu harus terlaksana dengan baik. Walaupun kondisi kita sebagai donatur terasa terabaikan ya. Padahal kita memiliki peran penting sebenarnya di situ, dan saya juga sudah memintakan waktu kemarin itu supaya diberikan ruang lah kepada donatur, karena peran donatur ini adalah peran penting di dalam lingkaran donasi itu. Kami sudah sampaikan berapa kali, lingkaran donasi ini apabila tidak ada donatur, maka Novi maupun Mas Densu dan Agus itu tidak akan ada di dalam lingkaran donasi itu kalau tidak ada donatur. Namun donatur pada awalnya itu tidak mau tahu tentang bagaimana sebenarnya persoalan donasi tersebut. Hanya karena ini mencuat menjadi persoalan konsumsi publik, dan kemudian kita mengetahui adanya uang itu ditarik kembali, ya mekanismenya juga kita tidak paham. Sekarang berada menurut informasi di Yayasan Teknopi. Tentu kami dari kuasa donatur harus ikut mengontrol sesuai dengan apa yang diamanahkan pasal 23, ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kami punya fungsi pengawasan terhadap kemana uang itu nanti akan ditujukan. Kalau uang itu belum diserahkan sesuai dengan amanah awal pada saat penggalangan donasi, yang dimana ditujukan untuk pengobatan Agus, tentunya kami ingin tahu. Kalau uang itu sekarang ada di Novi, ya tentu kita ingin tahu juga apakah ini tetap harus di Novi. Untuk memastikan itu, maka kita akan uji nanti melalui gugatan di pengadilan, begitu ya. Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras hanya bisa menangis. Dan tangisannya yang sangat histeris menunjukkan rasa prihatinnya yang sangat dalam. Sebab dengan perdamaian yang gagal total, proses pengobatannya menjadi semakin tidak pasti. Melihat tangisan Agus, semogalah semua terketuk dinding hatinya untuk segera berdamai. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.